Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video kali ini kita akan membahas tentang tasawuf krisis. Yang dimana sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf krisis, menjelaskan 10 jurnal yang sudah saya baca tentang tasawuf krisis. Baik, kita akan mulai dari jurnal yang pertama, yaitu tasawuf krisis, yaitu analisis dekadensi spiritualitas dalam masyarakat modern. Jurnal ini memaparkan bagaimana masyarakat modern mengalami krisis spiritual yang serius akibat materialisme, individualisme, dan hilangnya orientasi hidup. Nah, penulis mengaitkan krisis ini dengan melemahnya nilai-nilai tasawuf seperti kesederhanaan, ketenangan hati, dan kesadaran terhadap Tuhan melalui pendekatan historis dan sosial. Nah, di sini dijelaskan bahwa tasawuf yang dulu menjadi energi moral umat Islam kini mengalami penyempitan makna seakan hanya ritual, bukan transformasi batin. Artikel ini menegaskan bahwa krisis tasawuf bukan sekedar kurangnya pengajaran, tetapi hilangnya pengalaman spiritual yang otentik yang menyebabkan masyarakat kehilangan arah, identitas rohani, dan kontrol moral. Baik, lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu mengenai kemunduran etika spiritual, studi krisis tasawuf dan perspektif pendidikan Islam. Di jurnal ini menyoroti bagaimana pendidikan modern cenderung bersifat kognitif dan menyingkirkan pendidikan rohani. Tasawuf sebagai basis pembentukan akhlak mulia mengalami krisis karena tidak lagi menjadi inti dalam pembinaan karakter. Jadi, artikel ini, jurnal ini mengkaji penyebab utama krisis tersebut. Dominasi kurikulum akademik yang mengejar prestasi, kurangnya guru teladan yang memiliki kedalaman spiritual, dan minimnya penyucian jiwa dalam proses pembelajaran. Dalam perspektif Al-Ghazali dan ulama sufi klasik lainnya, pendidikan seharusnya menjadi sarana kemurnian hati, bukan sekedar menumpukan hafalan. Jadi jurnal ini mengusulkan model integrasi tasawuf ke dalam pendidikan modern melalui riyadhah sederhana, pembiasaan akhlak, dan dan meditasi zikir untuk menumbuhkan kesadaran spiritual peserta didik. Nah, lanjut ke jurnal yang ketiga, yaitu mengenai krisis tasawuf pada era globalisasi, yaitu mengenai hilangnya kedalaman spiritual dalam praktek keagamaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa globalisasi mempercepat arus informasi, budaya, konsumerisme, dan gaya hidup instan yang memprediksi praktik tasawuf menjadi simbol, bukan substansi. Banyak orang yang mengaku bertasawuf tetapi tidak menjalani makom dan awal secara serius. Jurnal ini menyoroti fenomena spirituality di zaman zikir, wirid, atau amalan tarekat dilakukan hanya sebagai rutinitas tanpa menghadirkan hati. Dampaknya adalah keringnya rasa rohani, meningkatnya kecemasan, dan kelemahan kesadaran moral. Jadi artikel ini menyoroti perlunya tasawuf krisis, yaitu tasawuf yang tetap berpegang pada dimensi batiniah mendalam, namun mampu menjawab tantangan dunia modern seperti depresi, stres, dan kekosongan jiwa.
Lanjut ke jurnal yang keempat, yaitu mengenai komersialisasi spiritualitas, yaitu akar krisis tasawuf dalam masyarakat urban. Jurnal ini mengevaluasi fenomena komersialisasi tasawuf yang menjamur di masyarakat modern, seperti seminar kebahagiaan instan, pelatihan medialitas, berbayar tinggi, dan guru spiritual yang menjual amalan dengan imbalan materi. Nah, fenomena ini dipandang sebagai bentuk krisis tasawuf karena mereduksi hubungan manusia dengan Allah menjadi transaksi ekonomi. Jadi jurnal ini menyoroti bagaimana ajaran sufi seperti sufi sejati, seperti ketulusan, zuhud, dan takziah diabaikan demi keuntungan duniawi. Jadi komersialisasi ini juga menghasilkan generasi muslim yang lebih mengejar sensasi spiritual daripada kesungguhan ibadah. Jurnal ini juga menegaskan perlunya kembali pada nilai-nilai keikhlasan, kemandirian spiritual, serta pembinaan tasawuf yang grafis, terbuka, dan berlandasan ilmu. Lanjut ke jurnal yang kelima, yaitu tentang krisis identitas rohani, yaitu studi psikologi tasawuf terhadap kegelisahan generasi milenial dan Gen Z. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi spiritual untuk menjelaskan krisis eksistensial yang dialami oleh generasi muda saat ini. Depresi, kecemasan, overthinking, dan hilangnya makna hidup menjadi ciri utama krisis rohani modern saat ini. Nah, di jurnal ini juga menganalisis bagaimana tasawuf yang memiliki konsep tuma'ninah, yaitu ketenangan, ridho, tawakal, dan ma'rifah, tidak lagi dipahami secara mendalam oleh generasi sekarang. Di jurnal ini juga menunjukkan bahwa nilai tasawuf dapat menjadi terapi psikis efektif dalam menumbuhkan ketentraman batin, rasa aman, tujuan hidup, serta koneksi spiritual dengan Tuhan. Namun karena hilangnya contoh nyata dari lingkungan, tasawuf tidak lagi diwariskan sebagai pengalaman batin, sehingga terjadi krisis identitas spiritual secara massal. Nah, lanjut ke jurnal yang keenam, yaitu tasawuf dan krisis moral, mengenai analisis kerusakan akhlak dalam perspektif sufi. Jurnal ini membahas krisis akhlak yang terlihat dari meningkatnya tindakan kekerasan, korupsi, intoleransi, dan dekadensi moral lain. Tasawuf yang sebelumnya menjadi benteng moral tidak lagi dijadikan pedoman etika sosial. Penulis juga di sini mengaitkan akar krisis ini dengan hati yang tidak lagi dibersihkan melalui ta'ziyatun nafs. Sifat-sifat tercela seperti kesombongan, iri, tamak, dan cinta dunia mengalami alih perilaku manusia. Jurnal ini menegaskan bahwa tasawuf tidak sekedar ibadah batin, tapi harus menjadi fondasi perilaku sosial yang adil, penuh kasih, dan berakhlak. Tawaran solusi termasuk pembinaan riyadhah akhlak, introspeksi harian, dan penguatan zikir yang terstruktur. Jurnal yang ketujuh mengenai krisis otoritas tarekat, yaitu pergeseran peran guru sufi dalam masyarakat modern. Jadi jurnal ini memaparkan bagaimana peran mursyid atau guru sufi mengalami krisis kepercayaan akibat munculnya pemimpin spiritual palsu. Bias modernisasi dan hilangnya kedalaman ilmu. Masyarakat lebih memilih mengikuti tokoh populer daripada ulama sufi yang berkompeten.
krisis otoritas ini menyebabkan tarekat kehilangan esensi sebagai lembaga penyucian jiwa. Penelitian ini juga membedah perbedaan antara guru yang otentik, yaitu yang berilmu, zuhud, berakhlak, dan guru instan. Jadi jurnal ini juga menawarkan konsep pembaruan otoritas tarekat melalui transparansi, verifikasi, sanad ilmu, dan pendidikan sofistik yang sistematis. Lanjut ke jurnal yang ke-8, yaitu krisis tasawuf dalam ranah politik, mengenai distorsi nilai-nilai spiritual dalam kekuasaan. Jurnal ini membahas bagaimana nilai tasawuf yang seharusnya menjadi kontrol moral politik justru terdegradasi oleh kepentingan kekuasaan. Krisis spiritual tampak ketika tokoh agama atau tarekat digunakan sebagai alat legitimasi politik, sementara esensi tasawuf seperti kejujuran, amanah, dan keadilan diabaikan. Jadi jurnal ini mengevaluasi sejumlah kasus di mana tasawuf dipolitisasi demi dukungan massa. Jadi penulis juga menegaskan bahwa tasawuf sejati mengajarkan sikap anti ketidakadilan dan keberpihakan kepada yang lemah, bukan bekerja sama dengan tirani. Lanjut ke jurnal yang ke-9, yaitu fragmentasi spiritualitas mengenai krisis kesadaran batin di tengah kebisingan digital. Penelitian ini fokus pada dampak teknologi, media sosial, game online, dan budaya digital terhadap kesadaran rohani. Kehidupan digital yang serba cepat ini menciptakan hati yang terpecah, pemikiran yang kacau, dan jiwa yang pernah tenang dan yang tidak pernah tenang. Jadi jurnal ini menjelaskan bahwa tasawuf mengajarkan kedalaman keheningan batin dan fokus hati. Namun semua itu hilang karena kebiasaan digital yang merusak kemampuan kontemplasi. Tasawuf. Lanjut ke jurnal yang terakhir, yaitu mengenai rekonstruksi tasawuf, jalan keluar dari krisis spiritual masyarakat modern. Di jurnal ini dia menawarkan gagasan rekonstruksi tasawuf agar tetap relevan bagi zaman modern tanpa kehilangan esensi aslinya. Penulis di sini menegaskan bahwa tasawuf mengalami krisis bukan karena konsepnya sudah usang, tetapi karena penyampaiannya tidak adaptif gitu. Jadi artikel ini mengusulkan pendekatan tasawuf progresif, yaitu tasawuf yang ilmiah, rasional, empiris, dan mampu menjawab kebutuhan psikologis zaman seperti stres, trauma, dan pencarian makna hidup. Jadi cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.